Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Ibu Naifah selaku dosen pengampu mata kuliah evaluasi pembelajaran bahasa Arab, dan tak lupa kepada teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai evaluasi teknik non-tes berupa wawancara. Nah, kami mengambil 7 pembahasan. Yang pertama, pengertian wawancara. Yang kedua, macam-macam wawancara. Yang ketiga, penunjang keberhasilan wawancara. Yang keempat, kelebihan dan kekurangan wawancara. Yang kelima, media wawancara. Yang keenam, tips wawancara. Dan yang terakhir, contoh instrumen atau pedoman dalam wawancara. Baik, saya Mas'ulatul Maisaroh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian wawancara. Dalam buku wawancara yang dikarang oleh Dr. Ahmad Fadlullah, SPSI, MSI, dalam buku tersebut itu terdapat beberapa ahli yang berpendapat mengenai pengertian wawancara. Yang pertama, True 1983, dia berpendapat bahwa wawancara itu percakapan antara dua orang mengenai suatu objek yang spesifik atau sebuah proses komunikasi interaksional dengan tujuan yang telah ditetapkan untuk mendalami tema tertentu melalui deretan pertanyaan. Yang kedua, menurut Kellinger 1992, dia berpendapat bahwa wawancara itu peran situasi tatap muka interpersonal, di mana satu orang atau interviewer itu bertanya kepada satu orang yang diwawancarai beberapa pertanyaan yang dibuat untuk mendapatkan jawaban yang berhubungan dengan suatu penelitian. Terus menurut Sweet dan Cash 2000, wawancara itu proses komunikasi interaksional antara dua pihak. Paling tidak itu salah satu pihak itu mempunyai tujuan antisipasi dan serius, biasanya itu termasuk tanya jawab. Dapat disimpulkan bahwa wawancara itu suatu bentuk komunikasi antara dua belah pihak, yang mana satu memiliki tujuan bertanya dengan tujuan tertentu, yang pihak lainnya itu atau si narasumber itu menjawab apa yang telah ditanyakan oleh si pewawancara. Nah, misalnya tujuan si pewawancara itu ingin mengetahui informasi-informasi atau mengumpulkan data atau menanyakan sejumlah pertanyaan kepada narasumber untuk mendapatkan jawaban. Selanjutnya, macam-macam wawancara. Dalam buku Asesmen dan Evaluasi Pendidikan yang dikarang oleh Profesor Dr. Ahmad Muri Yusuf MPD, wawancara itu terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, wawancara terencana terstruktur. Yang kedua, wawancara terencana tidak terstruktur. Dan yang ketiga, wawancara bebas. Wawancara terencana terstruktur merupakan suatu bentuk wawancara di mana pewawancara itu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan terlebih dahulu sesuai dengan pola tersebut dengan menggunakan format yang standar. Pedoman itu dengan tujuan agar bisa membimbing, menuntut, dan mengarahkan untuk mencapai tujuan wawancara. Yang kedua, wawancara terencana
tidak terstruktur merupakan suatu bentuk wawancara di mana pewawancara itu menyusun rencana dan menyiapkan materi tetapi tidak terinci atau tidak sesuai dengan format yang ada. Yang terakhir, wawancara bebas. Wawancara bebas itu suatu bentuk wawancara di mana si individu atau si pewawancara itu tidak diatur oleh pedoman tertentu dan narasumber atau orang yang diwawancarai itu bebas menjawab sesuai pendapatnya. Penunjang keberhasilan dalam wawancara. Dalam buku evaluasi pembelajaran jilid 2 yang dikarang oleh Ahmad Suryadi SPD, dalam wawancara itu yang pedoman yang harus dilakukan itu ada beberapa pedoman yang harus dilakukan. Yang pertama, merumuskan tujuan wawancara. Yang kedua, membuat kisi-kisi atau layout dan pedoman wawancara. Yang ketiga, menyusun pertanyaan sesuai data yang diperlukan dan bentuk pertanyaan yang diinginkan. Yang ketiga, yang keempat, melakukan uji coba untuk melihat kelemahan dan kekurangan pertanyaan yang disusun sehingga dapat diperbaiki. Dan yang terakhir, melaksanakan wawancara dan situasi yang sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asa Reza Wildana, kepadanya dipersilahkan. Wawancara mempunyai beberapa kelebihan dan kekurangan. Kelebihan wawancara antara lain yang pertama, dapat berkomunikasi secara langsung kepada peserta didik sehingga informasi yang diperoleh dapat diketahui objektivitasnya. Yang kedua, dapat memperbaiki proses dan hasil belajar. Yang ketiga, pelaksanaan wawancara lebih fleksibel, dinamis, dan personal. Lalu adapun kelemahan dari wawancara tersebut, yang pertama itu adalah jika jumlah peserta didik cukup banyak, maka proses wawancara banyak menggunakan waktu, tenaga, dan biaya. Yang kedua, ada kalanya terjadi wawancara yang berlarut-larut tanpa arah, sehingga data kurang dapat memenuhi apa yang diharapkan. Yang ketiga, sering timbul sikap yang kurang baik dari peserta didik yang diwawancarai dan sikap overreaction dari guru sebagai pewawancara, karena itu perlu adanya adaptasi diri antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai. Mungkin itu beberapa kelebihan dan kelemahan dari wawancara itu sendiri. Lalu lanjut dengan media wawancara itu sendiri. Media bisa dibagi menjadi beberapa golongan tergantung dari segi mana dan alasan apa penggolongan itu dilakukan. Seperti salah satunya jika dilihat dari fungsinya, maka tes dibagi menjadi tes masuk, tes awal atau pretest, tes akhir atau post-test, tes formatif, sumatif, dan diagnostik. Sedangkan teknik non-tes sendiri dibagi menjadi beberapa golongan juga, diantaranya pengamatan atau observasi, wawancara atau interview, angket atau kuesioner, skala Likert, dan lain-lain. Kedua, teknik tersebut di atas bisa dilakukan untuk memperoleh informasi atau data-data dari objek yang akan diteliti. Tips wawancara atau lebih tepatnya langkah-langkah wawancara serta apa sih yang harus diperhatikan ketika wawancara non-tes tersebut. Yang pertama itu ada merumuskan tujuan, lalu ada merumuskan kegiatan, adapun aspek-aspek penunjang seperti penyusunan kisi-kisi, penyusunan pedoman wawancara, penyusunan lembaran penilaian. Lalu adapun poin-poin penting seperti tentukan tujuan yang ingin dicapai dari wawancara misalnya. Yang kedua, ada juga setelah mengetahui tujuan, tentukan aspek-aspek yang akan diungkap seperti yang di atas tadi dari wawancara tersebut. Yang ketiga, tentukan bentuk pertanyaan yang akan digunakan, yakni bentuk
berstruktur ataukah bentuk terbuka. Lalu yang keempat ada buatlah pertanyaan wawancara sesuai dengan bentuk wawancara. Ada baiknya dibuat pula pedoman mengolah dan menafsirkan hasil wawancara, baik pedoman wawancara terpimpin ataupun bentuk wawancara bebas. Lalu hal-hal yang perlu diperhatikan, ini yang sangat penting ketika kita wawancara. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam wawancara itu sendiri. Yang pertama itu ada menjaga hubungan yang baik. Rahasia peserta didik harus dijaga dengan baik. Jangan sampai apa yang telah diwawancarakan itu disampaikan ke orang banyak begitu, karena itu privasi dari peserta didik itu juga sendiri. Yang kedua, batasi waktu dalam wawancara dan jangan lupa untuk mencatat semua hasil wawancara. Selanjutnya, yang terakhir, pembahasan yang terakhir yaitu contoh instrumen atau pedoman dalam wawancara. Dalam buku penelitian tindakan kelas yang dikarang oleh Muhammad Anugrah SPDI, Esos MPD. Nanti saya tampilkan tabel contoh instrumen atau pedoman dalam wawancara, yaitu nama partisipan. Nama partisipan itu nanti seperti anak didik, siapa namanya, terus kelas itu dia kelas berapa, hari atau tanggal itu kapan dilaksanakan wawancara tersebut, yaitu bentuk sebuah tabel. Yang pertama nomor 1, 2, 3 dan seterusnya. Dia akan menanya beberapa pertanyaan sesuai dengan kebutuhan. Terus aspek yang diamati itu pertanyaan yang akan diajukan itu seperti apa, terus jawaban siswa seperti apa, dan alasannya bagaimana. Contoh instrumen atau pedoman wawancara dalam buku. Contoh wawancara terstruktur. Nantinya itu biasanya dibikin beberapa tabel yang ada di kolom pertama itu seperti pertanyaan, lalu selalu, sering, jarang kali, di mana pertanyaan itu berisikan mengulang pelajaran yang disampaikan pendidik. Lalu yang kedua mengerjakan pekerjaan rumah yang ditugaskan kepada peserta dari pendidik ke peserta didik. Lalu ada juga contoh wawancara tidak terstruktur, di mana isinya jenis-jenis kenakalan apa sajakah yang Anda lakukan bersama teman-teman Anda di sekolah. Bagaimana cara Anda membimbing teman-teman Anda dalam belajar kelompok. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Apabila ada penjelasan yang kurang memahamkan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.